Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغني ولو آية. صدق الله وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para asatis, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Al Mukarram Al Ustadz Nasrullah dan Korwil Wilayah RW 016 yaitu Bapak Ridha Amras, dan hadirin jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami semuanya. Saudara hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini yang penuh kedamaian ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas pengorbanannya dan perjuangannya lah kita diberi jalan terang dalam menjalani hidup ini sesuai dengan garis yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan besar yang kita peroleh setelah melaksanakan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita datang berduyun-duyun ke tempat ini untuk mengumandangkan takbir, tahmid serta melaksanakan salat Idul Fitri.
yang menandai berakhirlah sudah Ramadan 1444 Hijriah yang menandakan 1 Syawal 1144 Hijriah. Hari ini kita bersuka cita karena telah mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan segala amalan kebaikan yang ada di dalamnya. Pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda apabila kita memperoleh Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Pada kesempatan kali ini kami atas nama pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Yang pertama, kami pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Harapan Elok mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh warga Harapan Elok, panitia, warga Harapan Elok khususnya yang telah membantu kami demi lancarnya acara selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga melaporkan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan seperti bulan sunnah, seperti sholat sunnah tarawih, pemberian tajil oleh seluruh warga RW 016 dari RT 01 sampai dengan RT 09. Kultum di sela sholat sunnah tarawih, buka puasa bersama setiap hari di Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Lalu kegiatan nuzulul Quran dengan lomba azan, hafalan Al-Quran dan mewarnai kaligrafi. Yang ketiga, kegiatan tadarus Al-Quran, one day one juz setelah qiyamul lail. Alhamdulillah semua rencana di bulan Ramadan berjalan lancar tanpa ada halangan. Yang keempat, kami laporkan juga mengenai ZIS, yaitu zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah. Zakat fitrah berupa uang 23.795.000 rupiah, sedangkan zakat fitrah yang berupa beras sebanyak 2.133 gram. Penerima zakat mal berjumlah 825.000 dan sedangkan sedekah berjumlah 3 juta. Penyaluran sudah kami berikan kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai dengan kriteria asnaf, fuqara, masakin, amilin dan ibu sabir fi sabilillah sebagai berikut. Yang pertama, untuk warga Harapan Elok 75 jiwa, jumlah uang 11.250.000 rupiah dan beras 525 liter. Yang kedua, untuk warga RT 01 RW 04 16 jiwa, jumlah uang 800.000 dan beras 112 liter. Yang ketiga, untuk warga RT 04 RW 02 RW 04 26 jiwa, jumlah uang 1.300.000 dan beras 182 liter. Yang keempat, mustahik yang berada di Ustadz Kusnandar berjumlah 25 jiwa, jumlah uang 1.250.000 rupiah, beras 175 liter. Yang kelima, mustahik yang berada di Ustadz Sodikin berjumlah 30 jiwa, jumlah uang 1.500.000 dan beras 210 liter. Yang keenam, Yayasan Bina Duafa 10 jiwa, jumlah uang 300.000 dan beras 70 liter. Yang ketujuh, Yayasan Bangun Kreasi Bangsa 10 jiwa, jumlah uang 300.000 dan beras 70 liter. Yang kedelapan, Yayasan Insan Gemilang Sejati 10 jiwa, jumlah uang 300.000 dan beras 70 liter. Yang sembilan, Yayasan Kusuma Bakti Mulia 10 jiwa, jumlah uang 300.000 dan beras 70 liter. Yang ke-10, Yayasan Az-Zahra Hidayah Amani 10 jiwa, jumlah uang 300.000 dan beras 70 liter. Yang ke-11, Pesantren Nurul Jannah 10 jiwa, jumlah uang 500.000 rupiah, beras 70 liter. Yang 12, Mu'alaf 4 jiwa, jumlah uang 200.000 dan beras 28 liter. Yang ke-13, Kampung Wates 20 jiwa, jumlah uang 1 juta dan beras 140 liter. Yang ke-14, Tanggul 14 jiwa, jumlah uang 700.000 dan beras 98 liter. Yang ke-15, mustahik yang berada di Ustadz Nur Ali, jumlah 1.095.000 dan beras 94,5 liter. Yang ke-16, amilin 10 jiwa, jumlah uang 2.050.000 rupiah.
17 syukuri 6 jiwa, jumlah uang 300 ribu dan beras 21 liter. 18 ini di kampung 7 jiwa, jumlah uang 300 ribu dan beras 24,5 liter. 19 sapu jagat 3 jiwa, beras 21 liter. Dan yang terakhir yaitu kampung 8 jiwa, beras 3, liter. Saudara hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat fitrah kita sudah serahkan seluruhnya menjadi dinolkan. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Para mustahik berdomisili di lingkungan Harapan Elok maupun di luar Harapan Elok. Yang kelima, kami sampaikan juga tentang tata cara sholat Idul Fitri. Kami mengingat kembali, mungkin di antara kita yang lupa tentang acara sholat sunnah Idul Fitri. Yang pertama, niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatan Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, apalah imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam sholat Idul Fitri ini ada 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Di setelah takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, rakaat yang kedua membaca takbir 5 kali. Di setelah takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir salam. Selanjutnya, kami atas nama pengurus Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga bantuan dari para jamaah sekalian memberikan zakat, infak dan sedekahnya tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di hari yang fitri ini, kami atas nama seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas menyampaikan mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan di Masjid Al-Ikhlas ini jauh dari kata sempurna. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Wa maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya bulan Ramadan ini, serta senantiasa melimpahkan rahmatnya dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan pula imam dan khatib salat Idul Fitri kali ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sabaruddin SPDI dan Bilal Ananda Diki Wahyudi. Selanjutnya ada sedekah jariyah tunjukkan kepada pahalanya buat almarhumah Bapak Banin bin Polir, almarhum Empeng Lima bin Melik dan almarhumah sekeluarga almarhum Bapak Benih. Ila hadarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, la taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasiqal ladzina اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qul Islam wal iman ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna 'alal qanitin rabbi ighfir lana wal-mu'minin ya rabbal alamin bi rahmatika Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yada diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Amma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin, sidang jamaah salat Aidil Fitri yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan cucuran rahmat serta kemuliaan dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini dan sampai kapanpun selalu memberikan limpahan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sekalipun nikmat dan karunia itu tidak pernah terucap dalam untayan doa-doa kita, segala macam bentuk kebutuhan hajat-hajat kita tidak pernah terbesit dalam hati dan pikiran kita, tapi selalu Allah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya itu kepada kita semua. Dengan nikmat Allah jualah pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama menghadiri di Masjid Jami Al-Ikhlas yang kita cintai ini, atau mungkin barangkali umumnya umat muslim di seluruh antero penjuru dunia mendatangi masjid-masjid, musola-musola, lapangan-lapangan yang kosong untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merayakan hari kemenangan di hari yang fitri ini. Kendati pun mungkin sebagian besar di antara saudara-saudara kita juga ada yang merayakan hari raya Idul Fitri pada hari Jumat kemarin. Kita mempunyai harapan yang sama, tujuan yang sama di hadapan Allah, yakni harapan kita semoga secuil amaliyah yang kita perbuat selama di bulan suci Ramadan kesemuanya diterima dan tercatat sebagai amal ibadah yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya dapat membuahkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya sampai kepada kita umatnya. Fa insyaallah kita nanti sama-sama akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Wabil khusus kita sama-sama nanti akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Saudara, baru saja kemarin kita mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum ya syahrus siyami Ramadan. Tetapi kemarin sore kita sama-sama mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda bahwa Ramadan yang kita cintai, Ramadan yang kita tunggu-tunggu kini telah berlalu pergi meninggalkan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, sedih dan bahagia, rasa itu bercampur di hati sanubari kita sebagai orang yang mukmin di hadapan Allah. Kita masih ingat betapa beratnya perjuangan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ternyata kalau kita ambil hikmah daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan, saudara, ini adalah merupakan bukti betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah sahabat bertanya kepada Nabi, bergembira sahabat melakukan perang yang teramat besar, yaitu perang Badar, di mana umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah ribuan orang, saudara. 1000 orang kafir Quraisy. Ternyata perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Sahabat bergembira dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita baru saja memenangkan perang yang teramat besar." Lalu apa dijawab oleh Rasul? Tidak, kita masih bisa menghadapi perang yang jauh lebih besar lagi. Sahabat bingung, jihad apa ya Rasul yang lebih besar dari perang Badar? Perang apa ya Rasul yang lebih besar dari perang Badar ini? Bukankah perang Badar ini perang yang teramat besar ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, jihadul akbar wahya jihadun nafs. Jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Kalau perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lain, itu musuhnya adalah nyata dari golongan manusia itu sendiri.
Tapi kalau perang menawan hawa nafsu, musuhnya itu adalah kita sendiri, saudara. Karenanya sayangnya Allah kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad, diberikanlah hadiah istimewa untuk jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, yakni orang-orang yang bertakwa. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Dan Ramadan adalah salah satu bulan untuk membentuk predikat takwa dengan cara singkat, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita masih ingat perjuangan di bulan suci Ramadan yang teramat berat. Tatkala dahaga mencekik urat leher, lapar mencekik perut, yang seyogianya manusia pada saat itu dalam keadaan haus dan lapar dapat meluapkan emosinya tatkala marah. Tetapi kita ingat bahwa disitulah Allah membimbing kita untuk berlaku sabar. Akhirnya apa? Kita masih dapat menahan emosional kita masih dapat menahan nafsu amarah kita. Akhirnya Allah mencetak kita untuk menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Allah. Oleh karenanya saudara, gerbang-gerbang takwa itu sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar. Tatkala lapar dan haus melanda diri kita, di situ Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita masih bisa memberikan orang-orang miskin makan, ataupun saudara-saudara kita takjil di masjid-masjid, musola-musola. Inilah suatu bukti bahwa gerbang pintu takwa itu sangat banyak, saudara. Dan esensi takwa yang kita akan raih selama di bulan suci Ramadan ini bisa dapat kita rasakan tatkala kita sama-sama memperjuangkan itu semua di bulan suci Ramadan, saudara. Kalau selama di bulan suci Ramadan kita puasanya bersungguh-sungguh, insya Allah nanti setelah lepas bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain dengan secara sungguh-sungguh. Selama di bulan suci Ramadan kita selalu menggemarkan baca Al-Quran, maka setelah bulan Ramadan insya Allah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita gemar bersedekah, maka insya Allah setelah lepas di bulan suci Ramadan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dermawan. Banyak gerbang-gerbang takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Karenanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kini telah pergi meninggalkan kita, saudara. Kita melepasnya tidak bermaksiat di hadapan Allah. Kita melepas bulan suci Ramadan tidak berfoya-foya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim di hadapan Allah. Justru kita melepas bulan suci Ramadan ini dengan mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengagungkan zat Allah yang maha besar. Bahkan tatkala kita merenyuh membaca kalimat gema takbir tersebut, saudara, maka fa insyaallah kita pun akan menangis, kita pun akan terharu. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Kalau Ramadan di tahun yang akan datang selagi belum didatangkan kiamat oleh Allah, pasti Ramadan itu akan datang kembali. Pertanyaannya, apakah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang? Bukankah telah menjadi i'tibar, pelajaran bagi kita bersama, bahwa di tahun ini saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan?
Jangan-jangan tahun yang akan datang itu adalah diri kita, saudara. Karenanya pantaslah tatkala kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah dengan menangis, merindukan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanpa terasa air mata menetes, saudara, tatkala kita berdiam diri dalam kesunyian. Jangankan kita yang tatkala memupuk keimanan di bulan suci Ramadan, alam pun memberikan sebuah isyarat bahwa ada sebuah kisah di akhir bulan suci Ramadan yang namanya langit, bumi serta malaikat menjerit kepada Allah, seolah-olah malaikat, bumi dan langit itu tidak ridho umatnya Nabi Muhammad ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Idza baqatis sama, idza kana akhiru lailatul Ramadan, baqatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nanti apabila di akhir bulan suci Ramadan semalam ada riwayat langit, bumi beserta malaikat Allah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad akan ditimpa musibah di akhir bulan suci Ramadan. Bahkan saudara, bakatis sama iwal ard ini ditafsiran oleh ulama-ulama hadis bukan hanya sekedar menangis, menjerit sekencang-kencangnya kepada Allah, berteriak sekeras-kerasnya kepada Allah. Apa musibah apa? Sahabat bertanya, ya Rasul, ayu musibatin hiya ya Rasul, musibah apa itu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zihabur Ramadan, umatku akan ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Jadi ternyata yang sedih itu bukan hanya kita, saudara. Langit, bumi serta malaikat-malaikat Allah seolah-olah tidak ridho. Ya Allah, ya Rabb, jangan tinggalkan umat Nabi Muhammad dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Jangan tinggalkan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad, ya Rabb. Seolah-olah malaikat bumi dan langit itu berdoa kepada Allah bahwa umatnya Nabi Muhammad jangan ditinggalkan oleh dengan bulan suci Ramadan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya perpisahan ini adalah merupakan suatu sunnatullah. Berjumpanya kita dengan Ramadan, mau tidak mau kita juga harus berpisah dengan bulan suci Ramadan. Dan hikmah terbesar dalam bulan suci Ramadan ini, saudara, setelahnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebulan lamanya, apalagi ditutup dengan hilir mudiknya kaum muslimin dan muslimat datang ke masjid-masjid, musola-musola untuk membayarkan zakat fitrahnya kepada panitia amil zakat, seraya untuk mensucikan jiwa dan raganya, zahir dan batinnya kepada Allah sebagai bentuk rasa kekurangan selama di dalam ibadah puasa Ramadan. Karenanya ketika kita sholat tarawih selalu menyelangi dengan doa-doa watamim taksirona, watamim taksirona ya Allah, watamim taksirona ya Allah. Artinya apa? Sempurnakanlah kekurangan kami ya Rabb, tutuplah kekurangan kami ya Allah. Kekurangan itu kita bisa tutup dengan membayar zakat, saudara. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Karenanya momentum Idul Fitri ini setelahnya kita membayar zakat, kemudian kita salat Idul Fitri bersama-sama di masjid, musola, lapangan kosong, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan ini. Maka oleh karena itu apa yang harus kita jaga, saudara? Yang pertama, kita harus menjaga apa yang kita perbuat selama di dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kita istiqomah di bulan Ramadan, ibadah apapun yang kita lakukan, maka di bulan Syawal inilah momentum peningkatan, saudara. Syawal itu artinya peningkatan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal minimal dipertahankan. Yang hobinya melakukan amal soleh,
amal perbuatan baik, maka di bulan Syawal ini kita pertahankan amal soleh itu. Syukur-syukur kita bisa tingkatkan amal soleh di bulan Syawal ini, saudara. Terus yang kedua, setelahnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak kita ini bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita, suci tanpa noda dan dosa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wa ja'alna wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah Subhanahu wa taala. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun yang kita perbuat, yang kita bisa hanyalah menangis. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberi kamu, melengkapi kamu dengan pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan dengan hati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara, setelahnya kita dibersihkan dari noda dan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Momentum Idul Fitri yang kedua ini, salinglah kita saling memaafkan antara kita. Suami meminta maaf kepada istri, demikian pula sebaliknya istri meminta maaf kepada suami. Anak meminta maaf kepada kedua orang tua, kepada para tetangga. Kita harus sama-sama saling memaafkan. Meminta maaf adalah orang yang kuat. Memaafkan adalah ciri orang-orang yang ikhlas. Tapi memaafkan tanpa meminta maaf adalah orang-orang yang kuat dan ikhlas, saudara. Oleh karenanya di momentum Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang rindu dengan kampung halamannya masing-masing. Ini sudah merupakan budaya tradisi, di mana seorang anak dalam setahun ini meninggalkan orang tuanya, yang mana mungkin orang tuanya sedang sakit, kita tidak bisa menunggui orang tuanya yang sedang sakit di kampung. Karenanya kita yang bekerja jauh meninggalkan orang tua kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang berlebaran di kampung halamannya masing-masing, seraya mengikrarkan diri, mengakui sembah sungkem kepada orang tua. Maafkan saya yang selama ini kalau emak sakit saya tidak bisa merawat. Pak, maafkan saya tatkala bapak kekurangan ekonomi, saya belum bisa memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki, Pak. Disitulah momentum kita meminta maaf kepada orang tua. Kita yang masih hidup, ayo mari sama-sama kita bersilaturahmi kepada orang tua kita. Orang tua yang gak ada, seyogyanya kita setelah lepas Idul Fitri ini jangan bertamasya, jangan berliburan dulu. Hendaklah kita bersalam-salaman kepada kakak, adik, tetangga, baru kemudian kita berziarah ke makam orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, saudara. Yang ketiga, momentum Idul Fitri ini, marilah sama-sama senantiasa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat Aidil kembali fitri, artinya dalam keadaan kesucian, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk keimanan, keyakinan yang sematang-matangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri bukan berarti kita memakai baju yang serba baru. Mahmud Saltut menafsirkan kalimat Idul Fitri ini bukan berarti kita berlebaran menggunakan pakaian-pakaian yang baru, emas yang baru, perhiasan yang baru. Tetapi Idul Fitri ini adalah kita mempunyai dan memiliki jiwa dan raga kita yang baru. Setelahnya fitrah, mari sama-sama kita belajar istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah materi khutbah Idul Fitri yang sangat singkat ini dalam kajian terbatas. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua, dan sama-sama kita tutup dengan berdoa dan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan secuil amaliyah yang kita perbuat di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada itu, mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.
اللهم آمين. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين المقبولين، وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا فيما نهى وجزر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وأهل الكفرة والمبتدعة والمشركين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والقران وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، خصوصا بلدة إندونيسيا عامة،
وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
Atas nama pengurus Masjid Jamil Ikhlas mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.